Kali ini aku mau ngebahas anime jadul. Ya bisa dibilang salah satu anime pertama yang kutonton pada zamannya. Ketika aku nonton anime ini, mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru belajar jalan, atau mungkin baru SMP ketika anime ini tayang. Nama animenya adalah Sora no Otoshimono atau Heaven Lost Property. Orang-orang sepuh mungkin tahu sama anime ini, dan kalau kalian belum nonton, ayo kita bahas. Anime yang kubahas ini mungkin adalah salah satu anime yang cukup populer pada zamannya dan mungkin menjadi salah satu anime pertama yang kutonton. Alasan kenapa aku bisa nyasar ke anime ini karena anime ini punya genre ecchi. Wibu zaman dulu yang abad pertengahan kemungkinan besar nontonnya kalau bukan action ya ecchi. Dan aku ingat banget dulu di postingan atau di komentar FB itu kebanyakan isinya rekomendasi anime ecchi. Kemungkinan beberapa di antara kalian relate lah dengan zaman itu. Dan mungkin beberapa di antara kalian punya sentimental value sama anime Sora no Otoshimono. Tapi jelas pembahasanku nggak akan bias karena sentimental value, aku bakal berusaha untuk menjadi subjektif. Jadi aku bakal ceritakan dulu animenya untuk refreshing memory. Siapa tahu kalian lupa sama animenya atau mungkin kalian belum nonton animenya. Ceritanya gini, suatu hari ada cowok yang namanya Tomoki dan dia terjebak dalam situasi yang aneh banget. Tiba-tiba pas dia jalan, dia ngelihat ada malaikat jatuh dan dia berusaha untuk menyelamatkan malaikat itu. Dan ternyata malaikat tadi itu ibarat kata kayak peliharaan tanpa tuan. Yang akhirnya dia menjadikan Tomoki sebagai tuan. Tugas malaikat ini sangat-sangat sederhana. Dia bertugas untuk mengabulkan segala permintaan tuannya. Semua permintaan bisa dikabulkan sama malaikat ini, dari permintaan harta yang banyak sampai permintaan yang aneh-aneh atau CBL. Nah, alasan kenapa aku suka dan nonton anime ini itu sebenarnya sederhana. Karena pikiran dongoku dulu adalah kalau aku nonton anime jorok, itu aku ngerasa keren. Tapi dengarkan dulu, ada alasannya kenapa pikiran seperti itu valid pada zamannya. Dulu orang-orang itu beranggapan kalau anime itu cuma tontonan bocah. Jadi, di sini aku mau membuktikan kalau anime itu sebenarnya nggak semuanya buat bocah. Ya pada dasarnya itu pemikiran edgy bocah zaman dulu lah intinya. Jujur kalau dulu aku sangat suka dengan animenya. Tapi setelah dewasa, setelah punya brewok dan kumis, aku nonton anime itu lagi. Dan ketika aku nonton animenya, aku sadar kalau anime ini jelek. Ya nggak semuanya jelek, tapi overall sebenarnya jelek. Pertama, ayo kita bahas dulu dari segi cerita. Ceritanya di sini melibatkan malaikat bernama Ikaros yang datar. Ya, bukan asetnya, tapi ekspresinya. Dan di sana dia dengan polosnya nurutin semua permintaan tuannya atau permintaan Tomoki. Permintaan dari menghapus semua orang di bumi, bikin teman ceweknya nggak bisa pakai pansu, permintaan berubah menjadi air supaya bisa pegang-pegang, dan banyak permintaan dongo lainnya. Jangan salah, meskipun begitu bisa dibilang kalau beberapa lawakan jorok mereka itu lucu, tapi ya udah itu doang. Di setiap episode anime itu nggak ada perkembangan cerita yang signifikan, atau dengan kata lain, setiap episode itu nggak terlalu nyambung satu sama lain. Ibaratnya semua orang langsung amnesia dan nggak ada yang ingat dengan ketololan Tomoki. Kalau secara singkat, anime ini isinya misteri, lawak CBL, terus di tengah-tengah langsung ngasih lore atau cerita berat, terus habis itu ditutup dengan nangis-nangis. Aku nggak bohong, kadang-kadang formula kayak gini sebenarnya bagus sih. Soalnya bikin penonton gak waspada, terus ngasih hal yang mind-blowing atau bom informasi tentang rahasia langit. Kalau dulu, jujur, aku suka sama ceritanya. Tapi kalau sekarang, aku malah nggak suka sama ceritanya karena karakternya bener-bener mengganggu. Karakternya tuh bener-bener annoying. Sekarang kita bahas karakternya dan kenapa mereka annoying. Kalau kau nonton animenya, aku yakin kau bakal jengah banget sama Tomoki. Karena di sebagian besar episode, dia digambarkan dengan bentuk karakter chibi dengan suara yang berisik dan ganggu banget. Aku sendiri pun bingung, kenapa dulu aku suka banget, invested banget sama karakter anime ini. Padahal karakternya itu bener-bener annoying, bener-bener CBL. Kalau misalnya kata CBL itu berbentuk suatu makhluk, Tomoki ini adalah gambaran sempurna dari makhluk itu. Coba kau dengarkan aku baik-baik ya bujang. Orang mana yang ngegantung pansu di rumah, terus dia pengen berubah menjadi air. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dia bisa pegang-pegang. Dengan tujuan dia bisa melakukan kegiatan yang kayak gitu. Orang mana? Ya bener-bener orang CBL. Terus juga ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya anime ini punya banyak karakter yang staple atau kodian. Itu banyak banget karakter kodian yang muncul. Kayak misalnya gini, salah satu malaikat yang namanya Nim. Di namanya itu nggak ada huruf konsonan, sama kayak asetnya. Nggak ada. Dia itu digambarkan seperti tipikal cewek twintel tsundere yang kerjaannya marah-marah mulu. Yang kerjaannya nggak mau mengakui perasaannya sendiri. Habis itu ada Ikaros, tipikal kudere yang datar, terus kerjaannya itu nurut doang. Dan yang terakhir, yang paling kujengkelkan adalah Sohara. Dia suka sama MC, dia suka sama Tomoki. Tapi sayangnya dia nggak mau ngaku. Dan dia selalu berusaha untuk melakukan abuse hanya karena dia bisa karate. Kalau misalnya kau gali ulang animenya dan nonton secara keseluruhan, nggak ada episode di mana Sohara itu nggak mukulin Tomoki berkali-kali. Ketika dia cemburu karena Tomoki merhatiin cewek lain, dia melakukan chop karate. Ketika Tomoki ngasih perhatian sama dia malu, habis itu dia pukul-pukul karate lagi. Ujung-ujungnya apa? Dia selalu marah apapun tindakannya Tomoki. Pesanku satu nih boy, hanya karena punya ilmu bela diri bukan berarti kau bisa mukulin orang. Seharusnya semakin berisi padi semakin menunduk coy. Anjay, keren gak gua?
Keren banget gua. Tapi ya, ayo kita serius dulu. Meskipun karakter di anime ini banyak yang menjengkelkan, entah kenapa aku ngerasa kayak investasi hati sama mereka. Ketika aku nonton ulang animenya, jelas aku ngerasa nostalgia. Aku ketawa lagi, aku ingat sama tujuanku nonton anime dan bikin video tentang anime. Meskipun sebenarnya anime ini overall jelek, tapi karena anime ini aku menjadi dapat banyak insight. Dari aku bocah, aku selalu berpikir kalau aku nggak mau menjadi seperti Ikaros yang nggak punya tujuan hidup sendiri. Aku ngerasa sedih ketika aku ngeliat Ikaros nangis, karena aku tahu dia nggak bisa mengekspresikan dirinya, dan di sana aku ngerasa iba sama dia. Dan karena anime ini juga aku sadar kalau aku harus memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk bersenang-senang sama temanku. Karena kita nggak ada yang tahu apakah kita bisa ketemu lagi dengan mereka atau enggak. Perpisahan itu sakit banget men, terutama kalau kau berpisah dengan series yang bikin kau ketawa dan akhirnya mereka tamat. Nah, terus kesimpulan video ini apa bang? Apakah anime ini bagus atau enggak? Kalau secara bias dan mempertimbangkan kenangan masa lalu, aku ngerasa kalau anime ini sangat-sangat bagus. Tapi kalau secara objektif, aku nggak ngelihat anime ini lebih dari komedi. Aku bahkan ngenilai anime ini adalah anime yang jelek. Kalaupun misalnya disuruh kasih rating, aku bakal rating anime ini 5. Karena apa? Karena aku sadar kalau anime ini punya banyak kekurangan. Anime ini punya banyak hal yang cringe, hal yang nggak enak buat dilihat. Bahkan secara animasi pun nggak ada yang bagus. Secara visual, anime ini biasa aja. Bahkan jatuhnya ya kayak kurang, mid aja gitu. Nggak ada sesuatu yang bener-bener revolusioner. Cerita komedinya juga kebanyakan tentang lawakan jorok. Secara pengkarakteran pun aku ngerasa kalau anime ini kurang banget pengkarakterannya. Itu kalau misalnya aku disuruh menilai secara objektif. Kalau ya objektif jelas nilaiku segitu. Tapi meskipun begitu jangan percaya kata-kataku. Mending kau nonton sendiri biar kau paham sama animenya. Dan coba nonton apakah kau suka sama animenya atau enggak, dan kembali lagi ke kolom komentar terus kau kasih tahu pendapatmu. Karena anime itu akan kerasa menyenangkan kalau kau alami sendiri, kalau kau nonton sendiri. Jadi kau mendapatkan experience-nya gitu. Dan untuk sekarang itu aja video Wibu Lokal. Jadi sahabat denial Wibu sekalian, aku admin Yami, ya itu aja dulu. Stay clean and sound. Ya, dadah. Jangan lupa nonton anime Sora no Otoshimono. Kalau kata aku ya, aku kan di sini bertugas sebagai orang yang memberikan pendapat dan didengarkan gitu. Ya, aku jelas nggak mau lah menilai secara bias gitu kan. Kayak aku menilai Naruto adalah anime yang sangat-sangat sempurna. What the hell? Mana ada Naruto sempurna? Pacing aja buruk. Habis musuh di bumi datang dari bulan, lahir kembali. Ya, entahlah gimana. Tapi ya itu, untuk merasakan anime, kau mesti nonton sendiri. Jangan nonton cerita singkat karena nggak akan dapat lucunya di mana, Wak. Oke?